Jadi dulunya pas lagi pembangunan gitu, bukan pembangunan sih, jadi renovasi lah. Ada kuproy, kuproy yang lagi itu lagi ngerenovasi unit, katanya dia pas lagi di balkonnya tuh yang pinggir-pinggirnya, dia lagi di situ jatuh katanya ke bawah. Kalau nggak salah itu lantai 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya, AS Channel. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama teman saya sekaligus narasumber ya. Ini bersama teman saya ya yang bernama Alpin ya. Pin, gimana kabarnya Pin? Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, jadi Alpin ini saya baru kenal sih ya, baru berapa bulan Pin? Itu aja selama di kampus 4 bulanan. Berarti udah 4 bulan ya. Ya, dari si Alvin ini kenalnya baru 4 bulan ya, dari kampus, dia sekampus sama saya sekarang. Jadi dia itu beda berapa tahun Pin sama gua? Angkatan 2019, jadi beda 2 tahunan. Beda 2 tahun ya. Angkatan. Jadi dia jadi seangkatan sama saya sekarang kuliah. Jadi pas waktu 2 tahun sebelum kuliah kemana dulu Pin? Ya, setahun nganggur, setahun kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Berarti apa sih namanya? Keluar sekolah langsung kerja? Enggak kerja, jadi langsung itu nganggur. Oh, langsung nganggur. Oh, berarti nganggur dulu langsung kerja ke Jakarta. Setahun, jadi saya setahun nganggur. Habis itu dapat hidayah lah ya, mau nyari kerja ke luar kota, ke Jakarta. Tapi sebenarnya bukan ke luar kota sih, Jakarta itu aslinya saya lahirnya di Jakarta. Jadi di sana banyak saudara gitu yang di sana. Ya hitung-hitung pulang kampung lah, sama aja gitu. Berarti pas kerja itu pertama kerja di mana? Kalau kerja sih 1 bulan saya pernah di toko parfum di sini, masih daerah Majalengka, Malausma ya. Terus habis dari situ baru ke Jakarta. Di Jakarta ya lumayan lama lah, 13 bulan semuanya. Itu di PT Kertas. Itu kerjanya di mana tuh di Jakarta? Lumayan gitu aja. Jadi jasa cleaning service gitu di area apartemen. Berarti sebelum ke Jakarta itu kerja dulu di daerah kita ya, nggak langsung berangkat. Nah, jadi kan kalau di Jakarta itu pastinya nggak mudah dong. Pasti banyak pengalaman yang gimana gitulah. Ya, kalau pengalaman mah di Jakarta ya pasti banyak lah. Soalnya buat kalian nih semua ya, kalau emang mau menguji mental diri kalian itu bener-bener di Jakarta itu pasti diuji banget. Ya, maaf tadi agak ada sedikit masalah lah. Ya, jadi kita terusin. Tadi sampai pengalaman ya, mental. Kalau ke Jakarta tuh, berarti pas ke Jakarta itu langsung ada kerjaan panggilan. Nggak langsung sih ya, jadi tetap gitu nunggu proses lah 1 bulan pencarian kerja. Akhirnya saudara ngajak kerja di tempat dia. Ya sama, dia juga bagian cleaning service, cuman jadi cleaning service-nya itu lagi butuh orang gitu, butuh karyawan banyak. Jadi alhamdulillah rezekinya di situ lah ya. Jadi saya menikmati aja di situ. Ya tuh, berarti nggak langsung ada panggilan, diajak saudara berarti ya. Nah, pastinya kan bukan itu aja sih pengalamannya ya. Nih agak ke sedikit horor nih sekarang nih ya pastinya. Ada gak pernah pengalaman yang janggal gitu? Ya banyak sih sebenarnya, apalagi daerah situ tuh ya namanya gedung-gedung apartemen gitu. Pasti wah, nggak mungkin diadanin lah. Udah gitu asal usulnya juga lumayan serem juga sih daerah situ tuh, daerah kerjaan saya itu. Jadi dulunya pas lagi pembangunan gitu, bukan pembangunan sih, jadi
renovasi lah. Ada kupro yang lagi lagi ngerenovasi unit, katanya dia pas lagi di balkonnya tuh yang pinggir-pinggirnya, dia lagi di situ jatuh katanya ke bawah. Kalau nggak salah itu lantai 17. 17? Lantai 17 itu ya lumayan lah ya. Nah pas kebetulannya itu si kolam renang itu kan lagi ada ya bikin kolam renang kayak gitulah, pembangunan kolam renang. Nah kan masih berbentuk rangka rangka besi gitu. Nah ya otomatis jatuhnya ke situ langsung, kepalanya katanya pecah. Lumayan lah, jadi banyak gitu di situ kejadian-kejadian yang aneh. Waktu itu juga teman saya ada yang lagi bersih-bersih malam, abis maghrib kalau gak salah jam 7-an lah, jam 7 jam 6 dia lagi bersihin alat gitu, tahu-taunya ya gitu ketawa sendiri. Abis ketawa gitu lagi nangis, kirain kenapa gitu. Pas teman saya tanya nggak ngejawab, malah diem. Dia taunya ternyata Kesurupan. iya. Ya kesurupan berarti ya itu mah efek dari si orang tadi yang jatuh. Sebenarnya ya di situ tuh bukan itu doang. Bentar. Pegang aja lah. Oh siap. Pegang. Sebenarnya sih sebenarnya di situ tuh ada, saya dengar dari sepuh-sepuhnya yang di situ pernah ada kejadian juga yang lihat kuntilanak merah. Kuntilanak merah? Kuntilanak merah itu tempatnya tuh kan ada, jadi si bangunannya itu belakangnya itu ada pohon besar. apa tuh ya, pohon besar. Itu tempat neduh kita gitu yang kerja kalau lagi istirahat di situ. Dan ya katanya sih kadang ke situ, kadang lantai 5. Kan si kolam renangnya itu ada di lantai 5. Jadi di atas. Jadi bukan di paling bawah. Bukan. Kalau kan apartemen itu ada 4 tower, 4 gedung. Ada A, B, C, E. Oh, D enggak ada. D nggak ada, itu nggak tahu saya. Oh ada satu, cuman itu dia masuknya sekolahan Kinderfield namanya. Itu tower D. Nah jadi ya setiap malam juga sebenarnya sih saya, apalagi kan kalau shift malam gitu, bagian ngebersihin lantai atas, koridor lah ya, lorong. Ya apalagi exit tuh, wah lumayan juga sih sebenarnya. Merinding kalau sendiri. Kalau pertama pasti kerasa gitu, kerasa hawanya beda. Adaptasi. Nah masa-masa adaptasi itu pasti kerasa lah. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan sering ya nggak bakalan itu lagi, terbiasa. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Kalau penakut tidak cerita. Ya begitulah. Itu juga teman saya yang tadinya udah ngalamin kemasukan kayak gitu ya, dia jadi nggak mau gitu sendiri ke toilet kalau lagi malam tuh. Harus ditemenin mulu gitu. Waktu itu juga ada kejadian ya. Jadi saya tuh lagi bersih di atas, dipanggil lah sama pengawas. Pin sini katanya, ayo kita bersihin exit atas. Tapi bentar tunggu saya katanya, tunggu di lantai 21 kalau nggak salah waktu dulu. Soalnya nih ingatan saya juga udah kurang baik. Udah banyak abis sama materi kuliah sama tugas ini. Bener. Aduh kacau. Ya ini itunya aja lah gambarannya ya. Nah pas itu saya naik pakai lift ke lantai 21. Udah ada lift? Emang ada lift itu, setiap tower ada. Oh, berarti udah 80%-an? Enggak, emang udah benar semua. Iya. Oh. Kalau kejadian yang kuproy jatuh itu pas katanya lagi masih renovasi itu beda cerita. Terus habis naik itu? Nah, habis naik ke lantai 21 otomatis saya
langsung tunggu di lorongnya itu, di depan pintu exit lah. Kirain saya itu ada orang di dalam exit tuh, kedengeran suara jalan kan. Langkah Emang kaki. iya, langkah kaki. Nah, kirain saya ya mungkin ada itulah, ada apa, Ya, orang ada orang gitu, ada Positive penghuni thinking. ya, positive thinking kan. Namanya pintu exit itu kedap suara, Iya. nggak bakalan kedengeran kalau keluar itu, cuman mendadak gitu aja gitu kedenger. Saya buka, oh ternyata pengawas saya. yang tadi nyuruh ke Iya, atas. yang tadi nyuruh. Bu, kata saya, mau kemana? Mulai sekarang nggak? Saya gitu nanyanya. Kok nggak jawab? Kata saya. Jalan aja terus, jalan aja ke bawah. Saya ikutin dong, namanya pengusaha. Saya sambil sapu-sapu. Oh, berarti itu yang itu pas tadi ditanya nggak jawab, nggak ngerespon lah Iya. intinya. Heeh. Oh. Ya kan maksud saya ya namanya pengawas lah ya, mungkin dia lagi menganalisa atau apa gitu. tahu Ya udah saya tahu. cuek. Heeh. Saya sapu-sapu dari belakang. Di belakang itu terus aja gitu. Pas lantai 17 dia cepet banget. Jalannya tuh udah di bawah. Kan si tangga X itu muter kan? Pasti. Bisa kebayang nggak? Muter ya kebayang, gitu. Saya di lantai 17, dia udah di bawah tapi kelihatan namanya tangga muter, kelihatan di bawah. Bu, cepet amat. Saya gitu, pura ya bercanda lah. Iya. Ada yang buka. Itu pengawas saya. Kamu saya cariin, katanya ngomel. Dari situ saya, lah, saya langsung nengok dong gitu ke bawah. Lah, ibu bukannya. Apa kamu dari tadi saya teleponin nggak diangkat? Saya lihat HP. Iya, 5 kali panggilan tak terjawab, kata saya itu. Saya kaget dong, bingung. Tapi saya ya udahlah, kata saya, nggak cerita ke teman-teman di situ waktu itu karena emang Takutnya gimana? ya pasti langsung lah nantinya pada nggak mau gitu. Pasti harus saya terus. Saya kan nggak mau kerja terus sendiri, harus gantian. Dari situlah saya, kata saya, oh ternyata di sini gini. Baru kerasa gitu, ternyata yang diomongin tuh, kirain saya juga pertama bohong kali ya, namanya fiktif lah gitu, misteri-misteri. Belum pernah kerasa pasti kan gak percaya. Tapi ya itu wallahu alam juga ya, cuman itu mungkin karena efek capek kerja dari siang atau apalah, halusinasi, cuman ya namanya misterius kayak gitu. Ya, tapi kan ada juga kan pasti kalau yang namanya makhluk kan. Ya pasti makhluk halus itu pasti ada goib, yang goib-goib itu di dunia itu ya harus kita yakini lah. Asal jangan diikuti aja gitu. Kan banyak tuh sekte-sekte hitam yang mengikuti kambing-kambing gitu. Asal jangan mengikuti banteng aja. Berarti itu yang pas di apartemen ya. Ya emang sih ngeri juga kan, yang namanya apartemen kan orang-orang tuh di situ pada beda-beda kan. Gak semuanya baik, gak semuanya jelek kan. Ada aja gitu yang kayak gimana ya. Wajar lah. Nah pas udah itu kan di kerjaan itu di apartemen berapa bulan? Kalau di apartemen saya masuk 11 bulan ya. 11 bulan saya mutasi ke area mall. Jadi pindah area gitu. Cuman masih satu PT itu. Lama juga ya 11 bulan. Lumayan. Dari situ ya banyak teman gitu, banyak suka dukanya di situ gimana gitu. Jadi gini, kenapa gitu Persib sama Persija jarang menang gitu Persib? Karena ya emang mental orang Jakarta itu jangan ditanya lah. Emang dari kecilnya itu udah keras gitu kehidupan Jakarta itu. Jadi nggak aneh kalau Persib kadang suka kalah mental di lapangan ya karena itu gitu. Berarti bukan karena faktor itu, emang dari kecilnya udah gitu ya. Iya. Kecuali yang orang kaya dari dulu, hidup enak dari dulu ya kan, beda cerita. Tergantung dari pendidikan orang tua. Ya juga sih benar. Berarti 11 bulan di apart, terus mutasi ke mall. Ya itu Jakartanya di mana sih? Tepatnya sih Jakarta Barat ya. Kalau daerahnya saya tinggal di Cengkareng, cuman kerjanya di Kembangan gitu. Nggak usah disebutin lah tempatnya.
Saya juga sih nggak tahu sih. Karena waktu dulu juga saya pernah kerja dulu sebelum kuliah, cuman 2 minggu. 2 minggu di Jati Sampurna tuh, pas itu tuh perbatasan sama Jakarta Selatan, Cibubur. Oh, Cibubur. Heeh. Bekasi. Saya masih Bekasi, Jati Sampurna. Bekasi. Oh, Cibubur masih Bekasi. Bekasi. Oh, Nggak salah. Bekasi. Soalnya kan pas di situ tanya-tanya deket sama Jaksel katanya. Ya cuman 2 minggu ya, tapi alhamdulillah belum ada pengalaman yang gimana. Itu kerja di mana? Itu tuh kerja di restoran. Oh, restoran. Jadi tempatnya itu restoran, kafe sama mini zoo, kebun binatang mini. Nah, yang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah nggak kayak gitu. Paling dimarahin sama security doang larut malam. Gak ada yang. Tapi kalau yang hal-hal mistis, paling kalau di jalan pulang, kalau habis nongkrong gitu waktu dulu. Kalau ngedenger sih sering, cuman kalau lihat alhamdulillah cuma sekali 2 kali lah. Ngomong-ngomong pas kan di Jakarta tuh pindah ke mall, masih juga ada yang ganggu gitu nggak? Mungkin ya. Kalau di mall itu emang cuma nyampe jam 10 jam 9 lah kerjanya. Dan juga jam 6 itu kadang istirahat gitu. Maghrib. Ya, sholat maghrib atau makan gitu sampai jam 7. Dan saya juga bagian attendant. Attendant itu bagian toilet, Oh, toilet. jaga toilet. Kan otomatis rame terus toilet itu. Pasti. Ya alhamdulillah lah kalau di situ aman. Mungkin udah diadanin kali ya toiletnya. Kalau toilet sih kalau rame terus ya Hmm. bakal itu sih. Cuman kalau yang janggal-janggal sih, kalau di mall itu belum pernah ya. Cuman kalau pas perjalanannya, soalnya lebih jauh lagi dari Cengkareng nih ke mall itu. tempat mall itu. Iya, setengah Kerja. jam lah gitu. Pulang kan malam terus nih. Terus kadang apalagi kalau malam besoknya hari libur, suka kadang nongkrong sampai jam 12, jam 1 gitu. Anak muda nongkrong terus. Iya, begitu. Pernah saya pas lagi di motor nih, keadaan emang lagi sedikit hujan lah, gerimis. Gerimis. Saya terus neduh tuh di ada ruko, kayak ruko, semacam ruko kayak gitulah. Kan kalau udah malam ya pasti tutup lah ya. Kalau ruko-ruko, kecuali warung Madura gitu. 24 jam kalau warung Madura. Di situ tuh ya ada lagi mobil berhenti, kirain mau berteduh. Kata saya, masa mobil berteduh gitu. Gak logis. Iya, nggak logis. Saya juga sedikit curiga lah gitu. Ini bukan bisnis ya, bukan. Beda cerita lagi. Saya lihat gitu di dalamnya itu ya anak muda kayak gitulah. Umuran kita. Iya, anak muda mungkin lagi main kali. Habis dari luar kota atau apa. Berapa orang tuh di orang? Kurang tahu sih, cuman yang keluar 3 orang. 3 orang. Iya, jadi waktu pas si orang bertiganya turun ini ya, kan hujan udah dari gerimis langsung agak deras tuh, agak kenceng lah angin gitu ya. Saya juga neduh juga karena gitu, karena udah agak gede hujannya. Mungkin itu nggak tahu gimana ya, kayak ada yang minta tolong lah gitu di mobilnya itu. Tapi namanya saya penasaran, cuman ada rasa takut gitu. Mau nyari tahu cuman takut gitu. Kata saya itu, ini perasaan saya. Soalnya dari jarak rukonya itu, namanya di kota tahu kan ada jarak gitu. Atasnya kanopi tuh, ke jalannya cukup jauh, cuman agak samar-samar gitu. Ada yang minta tolong dalam mobilnya itu. Cuman yang bertiganya itu yang bertiganya ini ke itu muter ke sono ke depannya, bukan di saya. Jadi kan turun nih yang bertiga, langsung muter lagi ke sebelah sononya mobil, ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan mobilnya. Nggak tahu ngapain itu, saya mau nyari tahu, cuman ya takut lah, namanya itu bertiga. Takut salah paham. Ya, takut salah paham juga. Ya udahlah, kata saya, diem dari situ. Cuman yang bikin anehnya itu pas si mobil berangkat, pas saya lihat ada darah. Itu nggak tahu pas
apa darah apa itu nggak tahu saya. Berarti pas tadi awal mobil belum nyampe gak ada darah. Nah itu yang jadi misterinya. Saya kan namanya udah hujan lah, neduh ya udah saya neduh aja gitu, nggak ngeliat kemana-mana. Tapi darah itu baunya tuh masih kayak seger gitu, entah dari mana, entah dari apa, cuman ya itu yang mencurigakannya gitu. Ya namanya mungkin di Jakarta lah banyak peristiwa yang kayak gitu juga ya. Kota besar ini, kota dari mana-mana datang. Betul. Dan pokoknya ya untuk kalian nih, kalau mau ke Jakarta itu hati-hati kalau nongkrong sendiri. Soalnya ya saya bukan menjelek-jelekan seniman jalanan ya, cuman ya kadang ada yang nakal gitu. Saya juga waktu itu pernah gitu, pas lagi nongkrong kan sendiri, pulang kerja itu jam berapa ya, jam 10-an lah, pas masih kerja di apartemen itu, masih baru 3 bulan 2 bulanan lah, Masih baru lah ya. masih baru. Saya kan belum tahu apa-apa gitu Jakarta, namanya anak baru beradaptasi gitu, Mau nongkrong aja gitu. nongkrong biar beradaptasi gitu kan. Tahu. Iya, Wajar lah. jadi emang si tongkrongnya itu pinggir kali. 2,000 years later. Pas lagi nongkrong ya biasa lah, namanya tempat tongkrongan pasti banyak pengamen kan, banyak yang mencari nafkah gitu. Nah kebetulan di situ ada waria ngamen gitu kan. Bencong. Bencong lah ya. Wanita aja. Pria. Ya wanita setengah laki-laki atau laki-laki Dewa. setengah laki-laki setengah wanita gitu. Bukan dewa. Dewa 19. Oke. Itu apa? Ya dia biasa nyanyi dulu pertama gitu kan, sama apa kayak gitar gitu, apa sih namanya? Ukulele. Bukan ukulele, yang khusus buat waria itu. Yang kotak. Gak tahu sih, soalnya belum pernah ketemu. Gak tahu. Paling kameramen. Banyak. Itu tuh yang kameramen tuh yang suka. Nah, kalau bisa kayak gitu ya saya cuek dong ya, karena emang lagi nggak bawa uang, itu uang kecil lah. Saya mau ngasih uang gede ya nggak ada juga sama. Ya, Uang kecil aja nggak ada gitu, apalagi uang yang gede gitu. Bener. Pas-pasan lah buat bayar Pas-pasan. kopi sama rokok gitu kan. Maaf kata saya, maaf kak kata saya gitu, rokoknya aja dong katanya. Oh, berarti- Kebetulan rokoknya udah habis. Kan cuman beli ketengan lah, emang udah malam juga kan, mau beli bungkusan tuh sama nggak ada duitnya. Pas-pasan berarti. Pas-pasan lah ya, tanggal tua. Nah habis gitu dia tuh agak gimana ya, ya udah sini HP lu katanya gitu ngomongnya tuh. Oh, minta HP. Iya Berarti tadi gak ada uang, minta rokok. iya Sekarang minta HP. iya gitu. Kira pemalakan itu. Ya biasa lah namanya kehidupan di kota ya. Nah, Bener. saya kaget dong. Janganlah kata saya, janganlah kata saya tuh gitu. Udah cepet sini. Dia pertama ngedeket dulu. Habis ngedeket dia kayak gitu ke belakang. Ngambil cutter. Tahu kan pisau cutter kayak gitu. Saya otomatis diri dong kaget. Nah, habis itu mending apa? Kasih HP atau gue tusuk katanya. Mau berani nusuk berarti ini. Iya. Loh kata saya juga was-was kan. Saya langsung pokoknya dalam hati itu berdoa aja, istighbar gitu. Takut saya. Tapi alhamdulillah nggak panik. Kalau panik mungkin saya udah lari atau gimana ya. Saya kerasa ini tuh mules gitu, apa si perut tuh. Kirain saya kenapa gitu, taunya pas di jalan, pas udah bawa motor itu, udah di motor, saya pegang ini satu. Duh kok sakit gitu, kayak yang mah gimana sih? Iya. Kalau yang udah ngerasain mah gitu pasti tahu gitu. Pas saya gini ke dalam dong perut saya dipegang. Pas saya gini lagi kok ada darah gitu. Kirain saya nggak kena gitu, soalnya nyabetnya kayak jauh gitulah. Dari situ ya saya panik lah gitu. Takutnya orang tua tahu. Udah saya nggak cerita kan ke orang tua, juga ke saudara, takut. Nah
pas di motor ya tadi. Sorry ini katanya banyak. Memorinya penuh biasa. Pas di motor tuh ya gitu berdarah kayak gitu, tangan pertama lihat tuh di tangan dulu, kata saya kok ada darah gitu, taunya ya mungkin karena tebasan itu ya. Gak kerasa pas Iya pas nggak kerasa mungkin apa sih baal lah ya kalau bahasa Sunda mah. masih belum kerasa baal. Masih baal gitu. Dan ya dari situ alhamdulillah nggak ada luka dalam, cuman kena. Robek segitu. Nah itu Berarti nggak sampai dijahit. enggak alhamdulillah. Ya segitulah ya ceritanya, mungkin kalau diceritain semua durasi. Durasi. Itu pengalamannya Alvin tuh ya, teman saya yang di Jakarta. Pengalamannya ngeri-ngeri sedap ya. Belum itu pengalaman bucin, aduh. Wah, nanti bucin lanjut di part selanjutnya nih. Nanti sama. Kalau masalah bucin pasti nih panjang durasinya. Nanti setelah yang inilah durasi juga. Ini jam udah mau malam juga sih. Dekat ke maghrib. Mau maghrib juga ya. Ya paling segitu aja ya ceritanya ya. Nanti kita lanjutin lagi pas itu cerita bucinannya. Belum paket komplit sekarang. Nanti pas bucinan kita lanjut di next konten lagi ya. Segitu saja cerita dari kami ya, dari bukan kami sih, dari Bang Alvin, karena saya juga gak cerita ya. Nanti lanjut di next konten bucinannya dia, pengalaman bucinnya ya. Mungkin segini aja video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada perkataan yang sekiranya tidak enak mohon dimaafkan ya. Malum lah, namanya juga masih belajar konten, lumayan lah buat uang kuliah. Amin amin, mudah-mudahan. Buat kalian jangan lupa ya support channel ini biar kami juga lebih semangat buat konten. Dan 2,000 years later. wah anjir, kameramen sumpah lagi penutupan anjir. Udahlah segitu aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.